Assalamualaikum adik-adik kelas 6, bagaimana kabarnya? Ya semoga selalu sehat ya. Nah pada kesempatan kali ini akan Pak Faris jelaskan tentang materi lingkaran. Oke, apa itu lingkaran? Langsung saja akan Pak Faris jelaskan. Nah di sini Pak Faris punya sebuah lingkaran ya. Nah di tengahnya ada titik. Apa itu titiknya? Nah, akan Pak Faris bahas di pengertian ini. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat lingkaran. Nah, ini ya. Nah, sedangkan yang sama adalah jari-jari lingkaran. Yang maksudnya sama itu apa? Jaraknya dari titik pusat ke lengkungan ini yang dikatakan sama ya. Nah, akan lebih paham lagi dalam jari-jari lingkaran ini akan dibahas di unsur-unsur lingkaran. Oke. Nah, di sini yang perlu diketahui juga unsur-unsur lingkaran tidak hanya jari-jari lingkaran, tapi ada beberapa, yaitu apa saja? Yang pertama jari-jari itu tadi, terus diameter, busur, apotema, dan sebagainya. Nah, ini akan langsung lanjut di pembahasan unsur-unsur. Oke, langsung saja. Nah, ini unsur-unsur lingkaran, hati-hati ya, unsur-unsur lingkaran. Nah, dalam lingkaran ini tadi, yang di tengah ada titik pusat. Nah, sekarang ada beberapa garis. Nah, garis-garis ini yang dinamakan apa? Akan Pak Faris jelaskan karena ya ini terkait dengan unsur-unsur lingkaran itu ya, nama-namanya dan ada pengertiannya juga. Nah, di sini langsung masuk di sebuah titik pusat lingkaran. Nah, tadi yang kan sudah Pak Faris sebutkan atau Pak Faris kasih tahu namanya titik lingkaran itu ya di tengah-tengah, terletak di tengah-tengah ini. Nah, di sini Pak Faris beri tanda O untuk apa? Untuk mudah dalam mengetahui kalau ini O ini titik pusat itu ya. Nah, setelah itu kalau sudah tahu titik pusat O, nah ini Pak Faris tulis O di sini. Mana yang termasuk titik pusat ini O. Dan setelah itu jari-jari lingkaran. Nah, di sini jari-jari lingkaran itu dilambangkan dengan R atau juga bisa dikatakan R ya, karena ini juga masuk dalam sebuah rumus nanti. Nah, garis titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran itu dinamakan jari-jari lingkaran. Yang dimaksud titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran itu garis yang mana? Ya ini titik pusat, garis titik pusat ini dari titik pusat ke lengkungan lingkaran ya ini O ke A, O ke B, dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Ini kan lingkaran melengkung ya. Jadi titik pusat ke lengkungan lingkaran ya ini titik sampai titik ini. Nah, yang Pak Faris beri titik B ini juga termasuk OB itu termasuk jari-jari, OA jari-jari, OD jari-jari, maka yang termasuk jari-jari lingkaran yaitu OA, OB dan OD. OA, OB dan OD. Nah, ini ya. Nah, ini harus perlu dipahami juga ya, adik-adik. Paham ya garisnya? Ya, lanjut di sebuah diameter. Nah, diameter itu juga dikatakan dengan sebutan D atau singkatan D ini. Ini juga masuk dalam sebuah rumus nantinya. Nah, di sini diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan. Berarti garis lurus itu yang mana? Ya, ini garis lurus yang menghubungkan titik pusat. Nah, garis lurus yang menghubungkan titik pusat dan ke titik pusat satunya atau melalui titik pusat ini dan ke titik pusat satunya ini ke lengkungan yang ini. Jadi dari A ke titik pusat sampai ke titik B. Nah, ini dikatakan diameter. Jadi A O OB ya, atau ini dikatakan AO tambah OB. AO tambah OB itu dikatakan diameter sampai A sampai B, atau langsung dibilang AB. Nah, AB inilah dinamakan diameter. Paham ya? Nah, atau B ke A juga bisa dikatakan diameter. Tuh, langsung lanjut di busur. Garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Busur itu garis melengkung di tepian lingkaran. Nah, yang mana? Ya, yang ditandai dari huruf apa ke apa ya, namanya lengkungan berarti ini ya adik ini lengkungan. Nah, terus yang dikatakan huruf yang mana saja ya, bisa melalui AD atau DA ini, terus DB. Nah, atau ditulis sini juga bisa.
Ini yang udah Pak Faris tulis di sini CB. Nah, ini lengkung ya, melengkung. Nah, ini CB. Ini namanya busur. Terus BD. Nah, ini juga busur. DA ini juga busur. AC. Nah, ini juga busur. Jadi yang melengkung-melengkung setiap titik ke titik, nah itu dinamakan busur. Oke, lanjut di tali busur. Garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Nah, garis lurus. Nah, mana yang garis lurus? Ini juga garis lurus, ini juga garis lurus. Yang mana? Ya, tali busur yang perlu diingat yaitu yang tidak menghubungkan ke titik pusat. Jadi dari A ke mana yang tidak menghubungkan ke titik pusat? Nah, ya A ke C. Kan ini tidak menghubungkan titik pusatnya, maka ini dinamakan yang dinamakan tali busur. Jadi A sampai C ini yang dinamakan tali busur. Oke. Nah, paham ya? Ini saja karena yang tidak menghubungkan dengan titik pusat kan yang ini saja, A sampai sama C. A ke C. Tuh. Nah, ini AC. Setelah itu tembereng. Tembereng itu adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang mana? Ya, ini juga disebut AC. Nah, di tali busur juga AC, tembereng juga AC. Yang mana yang dimaksudnya? Yang dimaksud yang Pak Faris asir ini. Jadi A sampai C, setelah itu C ke A, inilah dinamakan tembereng. Nah, di dalam ini dikatakan tembereng. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah memahami tembereng, akan Pak Faris lanjut ke juring. Juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Mana yang dikatakan daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur? Nah, yang dibatasi oleh busur kan ini kan busur-busur ya, tapi yang dibatasi oleh juga dua jari-jari lingkaran. Nah, ini kan jari-jari lingkaran, ini jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari. Nah, yang dikatakan mana? Berarti BOD dan AOD, BOD dan AOD. Atau akan Pak Faris lebih paham lagi, akan Pak Faris kasih tahu dalam arsiran. Nah, ini BOD, B ke BOD, terus itu AOD. Nah, ini ya, setelah BOD dan AOD ini dikatakan juring. Nah, paham ya Adik? Ini bentuknya. Setelah itu apotema, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Garis titik pusat ke tali busur atau tegak lurus dengan tali busur. Nah, yang menghubungkan titik pusat. Nah, titik pusat kan ini ya. Setelah itu dihubungkan atau dengan menghubungkan titik pusat di tali busur. Ini berarti mana tali busur? AC ini kan. Nah, berarti yang mana? Ya, yang cuma ini saja. OE ya. O ke E ini. Nah, dinamakan apotema. Nah, ini yang perlu dipahami adik-adik ya. Jadi unsur ini juga penting karena adik-adik ketika sudah mengerjakan atau ketemu soal-soal yang mengenai unsur-unsur itu juga harus memahami dalam menentukan ukuran-ukuran yang nanti akan dikerjakan atau dicari itu ya. Ini juga harus dipahami ya. Setelah itu lanjut Pak Bas akan menjelaskan mengenai tentang menghitung keliling lingkaran. Nah, menghitung keliling lingkaran itu harus juga memakai rumus. Nah, rumus yang mana? Nah, ini rumus keliling lingkaran itu K sama dengan, nah tanda ini apa namanya? Nah, tanda itu namanya pi. Nah, pi itu mempunyai nilai 22/7. Pi itu apa atau Pak Faris? Ya, Pi itu nilai yang dibutuhkan untuk menentukan keliling dan luas. Jadi, yang menentukan untuk menghitung keliling dan luas itu ya harus menggunakan pi ini ya, atau tanda ini. Dan sudah ditetapkan yaitu dengan nilai 22/7 atau bisa dengan 3,14. Nah, kapan untuk menentukan untuk dipakai 22/7 dan 3,14? Apabila yang diketahui nanti dalam soal itu kelipatan 7, maka menggunakan 22/7 ya. Atau ketika nanti pas waktu ada soal yang tidak kelipatan 7 bisa menggunakan 3,14 itu ya. Itu untuk mempermudah dalam menghitung.
Nah, lanjut aja di sini Pi kali 2 kali R. Nah, kok bisa 2 kali R? Nah, juga bisa di sini dikatakan 2 kali Pi kali R. Apabila yang ditanyakan jari-jari ya dengan menggunakan ini ya. Nah, ini kok bisa dikatakan atau bisa didapat rumus ini dari mana? Nah, ini Pak Faris punya lingkaran. Nah, dari sini adik-adik, ini lingkaran dan di tengah ada titik pusat. Nah, titik pusat akan Pak Faris tarik garis dari titik pusat ke lengkungan dan akan Pak Faris kasih huruf A ya. Nah, di sini titik pusat ke kanan dan sampai titik lengkung. Setelah itu ke kiri juga dari titik pusat ke kiri dan sampai titik lengkung ke kiri itu Pak Faris kasih tanda B. Nah, ini untuk memudah atau mengingat adik-adik. Jadi maka yang harus adik pahami yaitu dari A sampai B itu tadi apa adik-adik? Ya, A sampai B itu dinamakan apa di sini? Nah, D itu apa singkatan atau dinamakan diameter. Jadi A sampai B itu diameter. Nah, setelah itu O ke A itu dinamakan R. Nah, R tadi apa? Iya, jari-jari. Dan O ke B itu juga dikatakan jari-jari. Maka bisa ditulis seperti ini. D sama dengan 2 kali R. Maka seperti halnya di sini. D itu sama dengan 2 kali R ini. Nah, maka didapat ini rumusnya ya. Setelah itu, kalau R sama dengan setengah kali D, maka R itu setengahnya D. R ini setengahnya D ya. Nah, kan ini D. Maka R itu ya setengahnya D. Itu 1/2 kali D itu atau dikatakan setengah kali D. Itu. Maka didapat rumus ini 2 kali R. D ini diturunkan maka bisa juga ditulis 2 kali R. Nah, ini 2 kali Pi kali R ini. Oke, langsung masuk dalam sebuah soal. Nah, ini Pak juga punya soal yang diketahui R-nya 14. Dan langsung saja masuk rumusnya. Karena diketahui R, maka dengan menggunakan rumus yang 2 kali Pi kali R. Nah, K berarti tulis K sama dengan 2 kali Pi kali R. 2 kali 22/7 kali 14 Pi. Pak Faris menggunakan 22/7 karena kenapa? Karena 14 itu apa? Iya, kelipatan 7. Kan 7, setelah 7 kan 14. 14 kan 28. Nah, setelah Iya, 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Seperti itu kan ya adik-adik. Itu kelipatan, apabila itu kelipatan 7 maka dengan menggunakan 22/7 itu lebih gampang dalam menghitungnya agar lebih mudah menemukan hasilnya, itulah ya adik-adik. Nah, langsung sekarang masuk menghitung ini nilainya 22/7 kali 14. 14 kan kelipatan dari 7, maka bisa sama-sama dibagi dengan 7 agar 7 ini habis ya. Maka 14 ini Pak Faris coret juga 7 Pak Faris coret, maka tadi sama-sama bagi 7 maka 14 bagi 7 2, 7 bagi 7 1. Oke, langsung ditulis saja 2. Ini Pak Faris tulis lagi kali. Nah, karena 2 bagi 1 itu 22, maka ditulis lagi 22 kali 2. Karena 14 ini sudah tadi dibagi 7 menjadi 2, maka 2-nya turun. Nah, sekarang tinggal 2 kali 2 kali 2 sama dengan 88. Itu caranya mudah ya adik-adik untuk dalam menghitungnya. Lanjut di menghitung luas lingkaran. Nah, ini rumusnya L sama dengan Pi kali R kuadrat. Nah, kalau mengumus lingkaran maka ya dengan ini tulis aja L luas sama dengan Pi kali R, dan Pi kali, karena R kuadrat itu R kali R ya tulis ini Pi kali R kali R. Itu lebih mudah ya dalam menghitung nanti. Setelah itu masuk dalam sebuah soal ini. Nah, Pi nya juga sama ya, dan di sini karena lingkaran ini R-nya yang dari soal sama dengan 14 yang diketahui, maka ya nanti menggunakan Pi yang 22/7. Langsung 2 L sama dengan Pi kali R kali R. Maka Pi-nya yang mana? Ya, yang tadi yang Pak Faris bilang kalau udah dengan menggunakan 22/7. Kalau ini R-nya 14 ya. 22/7 kali 14 kali 14. Ini R karena ya R-nya tinggal masukkan saja 14
14. Nah, di sini hitung dengan cara yang sama kayak seperti tadi. Nah, 14 sama-sama bagi 7 agar 7 ini habis, maka 14 bagi 7 itu 2, 7 bagi 1 itu 7 bagi 7 itu 1. Oke, tinggal dihitung. 22 bagi 1 22 bagi 1 22 kali 2-nya turun. Ini 2 kali 2 kali 14. Oke, tinggal dihitung 22 kali 24 dikali 14. Nah, hasilnya 616 cm. Itu adik-adik mudah ya dalam menghitungnya. Nah, itu yang dari Pak Faiz bisa sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf dalam menjelaskan ini tadi. Ya, itu saja yang bisa Pak Faiz sampaikan. Kalau ada yang bisa ditanyakan bisa meninggalkan komentar dan bisa tanya melalui WA. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.